Lur, selamat datang di Ngalor Ngalobu Horor. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh ya. Makan Indomie masih suka di warung. Emang lebih enak sih bener. Kali ini kita akan mengalor film action thriller berjudul Peppermint tahun 2018. Ini mayan sadis sih lur. Jadi kalau kalian nggak kuat, ya udah nggak apa-apa, subscribe dulu aja. Apa hubungannya? Disutradarai oleh Pierre Morel dan dimainkan oleh Mbak Jennifer Garner, John Gallagher, John Ortiz, dan Juan Pablo. Bercerita tentang seorang ibu yang balas dendam atas kematian anak sematawayangnya dan suaminya yang gak wajar. Meskipun dia tahu lawannya adalah sindikat berbahaya. Sebelum lanjut, seperti biasa kita pantun ya kan? Cak Darmaji mangan lontong, monggo sekecaken. Tong. Happy birthday, kiddo. Sumpah kirain mobil goyang lur. Mama ini bilang ke mas-mas preman, kamu tidak ingat aku kan? Dan langsung menembaknya. Dengan kaki terluka dia datang ke mobil miliknya di area orang-orang tunawisma. Dan gak pakai basa-basi, sobekan luka di kakinya disiram pakai alkohol. Terus dijahit dan ditutup pakai lakban. Ini definisi cek barbar begini nih. Aduh. Film pun flashback 5 tahun sebelumnya. Mak-mak ini ternyata bernama Riley dan dulu masih menjalani kehidupan yang normal, bahkan dia anggun dan lembut. Bersama putri sematawayangnya bernama Carly, Riley sempat dilabrak oleh Peck. Yang gak terima cuma gara-gara si Riley parkir mobil di tempatnya dia. Nah, kalau ini definisi cewek lebay. Karena hari ini Carly ulang tahun, Riley dan suaminya Chris akan mengadakan pesta bersama teman-teman sekolahnya Carly. Riley pun akan datang terlambat karena harus bekerja dulu. Lalu Chris didatangi temannya Mikey yang menawarkan pekerjaan dengan imbalan uang yang sangat besar. Meskipun Chris hanya sebagai supir aja, Chris pun masih ragu-ragu. Sesampainya Riley di rumah, ternyata nggak ada satupun teman Carly yang datang. Semua itu karena ulah dari Peck yang masih nggak terima. Akhirnya Riley dan Chris mengajak Carly untuk makan pizza dan bermain di karnaval. Carly pun senang dan dia juga minta untuk dibelikan es krim. Lalu Chris mengirimkan pesan suara ke Mikey kalau dia nggak bisa mengambil pekerjaan itu karena terlalu berbahaya dan beresiko. Mikey sudah tertangkap dan babak belur. Mikey ternyata berniat mencuri sesuatu dari Diego Garcia, pimpinan kelompok tersebut. Karena Garcia mendengarkan pesan suara dari Chris, dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Chris yang dianggap sudah bersekongkol. Carly meminta es krim peppermint dan 3 anak buah Garcia sudah siap menembaki mereka. Lalu yang terjadi... Carly dan Chris tewas, sedangkan Riley terluka parah di kepalanya. 2 detektif bernama Stan dan Moises akan menangani kasus pembunuhan ini. Sebulan lamanya, Riley akhirnya sadar dari koma. Stan bilang ke Riley bahwa kasus ini berkaitan dengan suaminya yang diduga ikut berencana merampok pengedar narkoba terbesar, yaitu Garcia. Pihak kepolisian punya bukti rekaman suara Chris ke Mikey, tapi mereka nggak punya bukti yang kuat bahwa Garcia dan kawan-kawanlah pelaku penembaknya. Lalu Stan memberikan foto mereka bertiga dari lokasi kejadian. Riley pun langsung teringat momen mencekam malam itu, dan dia juga mengingat 3 wajah pelaku penembakan. Tiga pelaku tersebut berhasil ditangkap. Lalu Moises bilang ke Stan bahwa Garcia pasti punya orang dalam di kepolisian. Garcia adalah salah satu pengedar narkoba terbesar dan nyawa mereka berdua bisa terancam. Bahkan polisi aja nggak berani lur sama Garcia. Riley yang sedang mengemasi barang-barangnya tiba-tiba didatangi seorang pria misterius yang menyogok uang sangat banyak agar Riley tutup mulut dan tidak melanjutkan kasus ini. Jelas si Riley ini nggak mau kan lur. Ternyata pria ini adalah pengacara dari 3 tersangka tersebut yang dibayar oleh Garcia.
Pria ini menyudutkan Riley yang tidak memiliki bukti kuat. Dia juga mengatakan bahwa Riley di bawah pengaruh obat antidepresi yang mungkin membuatnya berhalusinasi atas 3 pelaku tersebut. Jaksa yang juga sudah disuap oleh Garcia akhirnya memutuskan mereka bertiga tidak bersalah. Hold the defendants over for trial. No, I am not finished. Get away from me. Riley akan dikirim ke rumah sakit jiwa karena sudah dianggap gila. Riley pun menyerang mereka dan kabur dari sana. Film kembali ke masa sekarang. Moises dan Stan sedang berada di lokasi pembunuhan, di mana 3 pelaku penembak Chris dan Carly digantung di atas kincir raksasa. Kincir yang berada di karnaval, tempat mereka merayakan ulang tahun Carly. Riley membawa banyak senjata serta selalu membawa foto terakhir keluarganya. Lalu dia pergi ke rumah hakim persidangan yang menangani kasusnya. Riley mengatakan bahwa sangat menyakitkan kehilangan semua yang dimiliki. Saat ini bukan kamu yang mengadili, tapi aku. Dan yang terjadi... Di lain tempat, FBI yang dipimpin oleh Inman bertemu dengan Moises dan Stan. FBI mengatakan sebelum Riley menghilang 5 tahun yang lalu, dia merampok bank $55.000. Polisi selalu mengejarnya tapi dia berhasil menghilang. Diketahui dari beberapa petunjuk, Riley berkeliling dunia entah dengan tujuan apa. Salah satu petunjuk yang didapat, Riley sempat mengikuti UFC lur. Luar biasa. Dan 3 bulan yang lalu, Riley sudah kembali ke Los Angeles. Dia terekam CCTV merampok banyak senjata-senjata militer. Dan hari ini, tepat 5 tahun di tanggal yang sama setelah kematian suami dan anak sematawayangnya, 3 tersangka penembakan tewas digantung. Hakim, jaksa, dan pengacara sidang kasus Riley juga tewas dengan cara yang mengenaskan. Mereka pun segera mencari keberadaan Riley. They go wide with this. APB, the media, the whole... Garcia kehilangan banyak anak buahnya dan menjadikan Riley sebagai buronan dengan harga yang sangat tinggi. Lalu anak dari bos kartel narkoba mengancam Garcia karena dalam seminggu 2 pengiriman narkoba telah hilang. Di lain tempat, Riley sempat menghajar om-om yang kasar ke anaknya. Riley minta dia berjanji membelikan hadiah Natal untuk putranya. Di sini kelihatan nih lur, si Riley ingin menyadarkan pentingnya keluarga. Riley yang sudah mendapatkan banyak informasi tentang Garcia mendatangi tempat pencucian uang mereka dan menghabisi semua orang yang ada di sana. Riley membakar semua uang milik Garcia dan mendapatkan banyak informasi dari salah satu anggota di sana. Garcia ingin keamanan mereka diperketat dan membunuh Riley malam itu juga. Banyak berita yang menyiarkan Riley sebagai orang di balik pembunuhan akhir-akhir ini, dan banyak spekulasi di media sosial bahwa motif Riley adalah balas dendam atas kematian suami dan anaknya. Garcia bilang bahwa hilangnya pengiriman narkoba juga pasti ulah dari Riley. Garcia berpikiran bahwa target selanjutnya adalah gudang penyimpanan. Mereka pun siap menyergap Riley di sana. Inman, Stan, dan seorang ahli sistem mencoba melacak keberadaan Riley. Inman menyadari bahwa lokasi tunawisma adalah tempat yang paling mencurigakan karena nggak pernah terjadi kejahatan di 3 bulan terakhir, tepat ketika Riley sampai di Los Angeles. Selain itu, banyak orang di sosial media yang mendukung Riley karena mereka tahu sejarah kasus dari Riley, dan dia hanya membunuh orang-orang jahat yang memang meresahkan. Inman pun pergi ke area tunawisma karena dia punya firasat ada sesuatu yang bisa ditemukan. Dan sesampainya di sana, seorang pria mengatakan bahwa sudah tidak pernah ada lagi kejahatan semenjak datangnya seorang malaikat. Inman akhirnya tahu di sanalah tempat tinggal Riley. Perkiraan Garcia pun benar, Riley masuk ke dalam gudang. Riley yang tahu dia dijebak langsung berlindung tepat sebelum bom diledakkan. Riley berhasil selamat dan kabur dengan merampok mobil milik seseorang. Garcia sudah merasa menang, padahal Riley sudah membuntuti mobil anak buahnya yang meledakkan gedung tadi agar bisa sampai ke rumah Garcia. Riley pun berhasil membajak mobil tersebut.
Satu persatu penjaga berhasil dibunuh, sampai akhirnya dia berhasil menodongkan pistol ke Garcia. Sayangnya anak Garcia datang dan itu mengacaukan perhatian Riley. Polisi tiba-tiba datang dan mereka semua langsung kabur dari sana. Riley kabur ke rumah Peck dan menutup luka tusukannya pakai pembalut dong, ya ampun. Si Peck ini sudah ditinggal suaminya lur, tapi dia ini masih aja rese. Diisengin lah ya kan sama si Riley. Oops. Polisi mengidentifikasi bahwa rumah tersebut milik Garcia dan Moises mengetahui fakta bahwa selama ini Stan tidak mengerjakan tugasnya. Dia sama sekali nggak pernah berkoordinasi dengan divisi narkotika. Mencurigakan ini. Stan menyusul Inman di area tunawisma. Inman pun memberitahukan van milik Riley yang penuh dengan senjata. Inman ingin menangkap Riley, Garcia, serta para pemasoknya. Inman yakin rumor orang di dalam kepolisian itu benar. Dan yang terjadi... I'm sorry. Stan adalah orang dalamnya. Dia memberitahukan lokasi van milik Riley ke Garcia. Dan Garcia langsung mengerahkan semua anggota yang tersisa pergi ke sana. Riley yang sudah kembali dan terluka parah sudah tidak sanggup berdiri dan bersembunyi di dalam gudang. Sampai akhirnya datanglah bayangan putrinya yang memanggil dan menguatkan dirinya untuk bangkit. Riley mengambil salah satu HT milik anggota agar bisa mengetahui keberadaan mereka dan pertarungan pun dimulai. Riley mengancam mereka melalui HT untuk pergi dari sana atau dia akan membunuh mereka semua. Tapi Garcia tahu jika Riley sedang terluka parah dan kalah jumlah. Bukannya nyerah, Riley menantang balik Garcia. Lalu terdengar telepon berbunyi dari tong sampah, di mana ada mayat Inman di dalamnya. Riley pun merekam kejadian di sana dan disiarkan oleh berita. Riley memberitahu adanya polisi korup yaitu Stan dan juga Garcia beserta seluruh anak buahnya yang telah membunuh keluarganya. Riley memancing semua orang datang ke lokasi termasuk pihak kepolisian agar bisa menangkapnya di sana. Garcia mengancam Riley dengan akan menembak anak kecil bernama Maria dan akhirnya Riley pun menyerah. Here I am. Let her go. Get out of here. Come on. Just go. Riley sengaja mengulur waktu dengan mengolok-ngolok Garcia sampai akhirnya Garcia menganggap Stan berkhianat dan menembaknya. Garcia dan kawan-kawan membaur dengan orang-orang di sana dan mencoba kabur. Tapi Riley menghalangi dan akan menembak Garcia. Moises meminta Riley mengurungkan niatnya, tapi yang dia inginkan hanyalah kematian Garcia. We're not going to prison. Riley tiba-tiba menghilang dan polisi kehilangan jejaknya. Tapi Moises tahu kemana tujuan Riley selanjutnya. I miss you so much. Just let me die. I can't do that. Riley yang sudah terluka parah akhirnya pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Berita mengatakan bahwa masyarakat menganggap Riley sebagai pahlawan, tapi pihak kepolisian mengatakan sebaliknya. Riley akan dihukum atas perbuatannya. Moises pun mendatangi kamar Riley dan mengatakan bahwa dia telah membunuh banyak orang, menghancurkan operasi besar narkoba dan mengungkap polisi korup di departemennya. Moises pun berharap Riley bisa cepat sembuh sambil menyalami tangannya. Dan ternyata... Buyar, terima kasih sudah membebaskanku Moises. Film ini harusnya ada sequelnya lur, karena Riley berhasil kabur atas bantuan Moises dan masih ada kartel narkoba yang jauh lebih besar. Si anak bos kartel yang ngancem Garcia itu lur, ingat kan ya? Tapi masih belum ada info terkait sequelnya ini, jadi tungguin aja. Kemana Riley selama 5 tahun? Selain UFC kayaknya, soalnya nggak dijelasin di film. Dia juga belajar kemiliteran, karena di toko senjata dia cuma ngerampok senjata-senjata militer yang khusus. Artinya sudah ada ilmunya dong si Riley ini lur.
Lalu terlihat hakim korup, pengacara korup, dan juga anggota-anggota Garcia yang kejam itu lupa sama muka dan namanya Riley. Artinya mereka sering banget ngelakuin hal-hal kejam kayak gini. Emang gak ada akhlaknya mereka ini, Lur. Pesan moral yang bisa diambil adalah janganlah kamu macam-macam dengan ibu-ibu, karena ibu-ibu tidak pernah salah. Oke, aku Icang undur diri, matur nuwun dan entap, Lur.